Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya, Putu Putra. Kali ini saya akan membahas mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Baik, yang pertama yaitu perbedaan arsitektur dengan organisasi komputer. Arsitektur komputer itu sendiri merupakan konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar atau sebuah sistem komputer. Contohnya, set instruksi, aritmetika yang dipergunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme input dan output. Yang selanjutnya yaitu organisasi komputer, merupakan bagian yang terhubung dengan komponen-komponen pelaksanaan dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam melaksanakan aspek arsitekturalnya. Contohnya seperti teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Lalu konsep stored program yang dikeluarkan oleh von Neumann merupakan program kumpulan instruksi yang disimpan di suatu tempat atau yang disebut memori. Kemudian instruksi-instruksi tersebut dieksekusi, lalu sasaran yang akan dicapai komputer sesuai atau bergantung program yang disimpan untuk dieksekusi. Penggunaan komputer dapat disesuaikan hanya dengan mengganti program yang disimpan di memori untuk dieksekusi. Konsep ini menghasilkan keluasan atau fleksibilitas. Lalu perbandingan antara arsitektur komputer dari von Neumann dengan yang dibuat oleh Harvard. Arsitektur dari von Neumann merupakan arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann dari tahun 1903 sampai 1957. Arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu unit aritmatika dan logis atau ALU yang merupakan bagian dari unit kontrol atau CPU, media penyimpanan atau memori, dan alat masukan atau input, serta hasil atau keluaran yang disebut output. Secara kolektif dinamakan I/O. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program atau ROM dan data atau RAM dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program, instruksi, dan data. Contoh dari microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann memiliki 2 memori yang terpisah, satu untuk program atau ROM dan satu untuk data atau RAM. Intel 80C51, keluarga microchip PIC16XX, Philips P87CLXX, dan Atmel AT89LSXX adalah contoh dari mikroprosesor yang mengadopsi arsitektur Harvard. Kedua jenis arsitektur ini masing-masing memiliki keunggulan tapi juga ada kelemahannya. Dengan arsitektur von Neumann, prosesor tidak perlu membedakan program data. Lalu instruction set architectures, microarchitectures, dan system design. Set instruksi atau instruction set arsitektur adalah suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalamatan, arsitektur memori, penanganan interupsi, eksepsi, dan operasi I/O eksternalnya jika ada. Lalu, microarsitektur itu sendiri merupakan instruksi atau cara yang ditanamkan dalam prosesor untuk mengelola informasi yang diberikan dan menghasilkan suatu dari informasi yang diproses. Kemudian, sistem desain adalah proses mendefinisikan arsitektur, desain produk, modul, antarmuka, dan data untuk sistem guna memenuhi persyaratan yang ditentukan. Desain sistem dapat dilihat sebagai penerapan teori sistem untuk pengembangan produk. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.